Itu cara supaya najis ainiyah menjadi najis hukmiyah. Sekarang sholat. Definisinya adalah perkataan dan pekerjaan. Perkataan itu seperti takbir, kemudian termasuk iftitah yang sunnah, termasuk suratul Fatihah, itu yang dimaksud perkataan. Dan pekerjaan itu meliputi berdiri, ruku, i'tidal dan seterusnya. Yang dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam melalui cara-cara tertentu. Ini definisi salat. Af'alun aqwalun muftatahatun bi takbiratil ihrami wa mu'akharat wa muhtatamatun bi taslimi. Yaitu diakhiri dengan salam. Ini definisi salat. Kemudian hukum sholat wajib, sudah jelas, ini yang dimaksud sholat 5 waktu. Kalau ada orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dihukumi keluar dari Islam alias murtad. Orang itu statusnya murtad. Ada orang mengingkari sholat zuhur itu gak wajib, itu gak ada itu sholat zuhur, maka itu kalau itu orang Islam, dia keluar dari agama Islam. Hukum meninggalkan sholat. 1. Apabila meninggalkan sholat karena malas, maka sunnah diperintah taubat. Dan apabila tidak mau bertaubat, maka boleh dibunuh. Dan mayitnya diberlakukan seperti mayit Islam. Artinya dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di kuburan Islam. Ini kalau orang meninggalkan sholat karena malas. Jadi ada orang tidak sholat, kamu kok tidak sholat, malas, maka diperintah untuk taubat. Obat, para matialah, umurlah berubah. Kemudian tidak mau bertobat, boleh dibunuh. Tapi ini yang melakukan adalah ulil amri, yaitu pemerintah. Jangan dilakukan sendiri, payah nanti ya. Nah, kalau sudah dibunuh dan meninggal dunia, orang yang tidak mau sholat karena malas ini, sebelumnya sudah diminta bertobat, tidak mau bertobat, nanti memperlakukan jenazahnya itu sebagaimana jenazah muslim. Artinya wajib dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan di kuburan muslim. Sekarang apabila meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, maka wajib diperintah taubat. Kamu kalau sholat, tak wajib sholat, ya ilmu bodoh. Bilang gitu berarti mengingkar. Nah kalau seperti itu diperintah taubat wajib. Bukan kudu taubat. Kalau tadi yang sholat karena malas, sunnah diminta untuk bertobat. Tapi kalau yang ini karena mengingkari kewajiban sholat, maka wajib diperintah taubat. Dan apabila tidak mau bertobat, maka dibunuh, dihukum mati, dan mayitnya diperlakukan seperti mayit kafir. Jadi gak usah dimandikan, gak usah dikafani, karena statusnya sudah bukan Islam. Tadi kan disampaikan di awal, orang yang mengingkari kewajiban sholat hukumnya keluar dari agama Islam atau murtad atau kafir. Jadi ketika dia mati, mayitnya itu statusnya sebagai mayit kafir. Gak usah dimandikan, gak usah dikafani, gak usah disolati, dan tidak boleh dikuburkan di kuburan muslim. Selanjutnya, syarat sah sholat: suci dari hadas dan najis. Hadas itu ada hadas kecil, asghar, ada hadas besar. Hadas kecil bisa suci dengan berwudu, hadas besar bisa suci dengan mandi, dan najis tadi sudah dijelaskan. Yang kedua, menutup aurat. Batasan aurat itu kalau laki-laki yaitu antara pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Iya. Kemudian diam di tempat suci. Diam di tempat suci. Selanjutnya yakin masuk waktu. Jadi harus yakin. Ini kalau masih ragu-ragu,
masuk waktu zuhur apa tidak ya, maka tidak memenuhi syarat sahnya salat. Jadi harus yakin. Kemudian menghadap kiblat. Ini juga harus yakin arah kiblatnya. Nah, ini sering terjadi kalau waktu perjalanan ya, bingung arah mana kiblat. Akhirnya pakai perkiraan, tidak begitu yakin. Ini sholatnya bisa gak sah. Jadi sebelum sholat harus diyakinkan arah kiblat dengan cara bagaimana? Tanya ke orang atau pakai kompas kata sekarang ya. Selanjutnya itu syarat sah sholat. Rukun-rukun sholat yaitu niat. Yang selanjutnya takbiratul ihram. Berdiri bagi yang mampu. Kalau gak mampu nanti sholat duduk. Kalau gak mampu duduk maka tidur miring ya. Kalau tidak mampu tidur terlentang. Kalau tidak mampu lagi pakai isyarah. Kalau gak mampu lagi berarti sudah mati ya. Sudah wafat. Selanjutnya membaca Fatihah. Ruku beserta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, kemudian sujud 2 kali. Apa tumakninah itu kemarin? Yang sebentar seukuran subhanallah. Kemudian duduk di antara 2 sujud serta tumakninah. Lanjutnya tasyahud akhir. Nah, kalau tasyahud awal itu masuk sunnah. Duduk di waktu tasyahud akhir. Jadi waktu membaca tasyahud akhir harus duduk, gak boleh berdiri, apalagi tidur. Membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ke-12 mengucapkan salam. Ini salam pertama. Tidak salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Dan yang terakhir tertib. Nah, kalau di kitab yang kalian pelajari di Safinatun Najah itu bukan 13 ya, ada 17 karena tumakninah rukun lain. Di sini tumakninah digabung. Rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah dan ini rukun sholat. Di rukun sholat ada berapa? 13 yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, rukuk serta tumakninah, i'tidal serta tumakninah, sujud 2 kali serta tumakninah, duduk di antara 2 sujud serta tumakninah, tasyahud akhir, duduk waktu tasyahud akhir, membaca sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Salam tertib. Tertib ini maksudnya berurutan. Tidak boleh dibolak-balik.